Ada banyak hal yang sepertinya kita lihat menjanjikan di dalam hidup ini, ya. Entah itu dari orang-orang di sekitar kita, entah itu dari orang-orang yang memang menyediakan sesuatu yang menjanjikan atau menggairahkan gitu ya. Seolah-olah bahwa keinginan dan impian itu bisa menjadi nyata karena memang kita memberikan harapan sepenuhnya kepada sesuatu, kepada seseorang yang akan mewujudkan itu sebagai suatu kenyataan. Nah, bisa kita lihat ada banyak orang memberikan seluruh tabungannya kepada satu perkumpulan atau kepada satu pihak yang dianggap dipercaya dapat mengelola keuangan mereka itu dan memberikan hasil yang berlipat-lipat ganda. Kita sudah banyak dengar lah ya praktek-praktek seperti itu, seperti MLM itu ya. Nah, rasa percaya itu muncul dari bukti bahwa beberapa orang lain, bahkan mungkin temannya sendiri, keluarga kita juga mungkin sudah pernah ya memperoleh dan menikmati hasilnya. Ya, kalau dia tanamkan uangnya, investasikan uangnya 1 juta, dalam waktu beberapa bulan bisa mungkin dapat beberapa juta. Nah, lipatan-lipatan seperti inilah yang membuat orang tergiur, tidak mempertimbangkan rasionya lagi, dan kemudian dia melakukan investasi jor-joran yang tadinya 1 juta, 2 juta, sampai semua tabungannya terkuras dia investasikan. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini menjadi suatu penyesalan yang tidak sanggup lagi ditangisi, bahkan tidak bisa lagi diteriakkan karena pengelola keuangan tersebut melarikan diri ya, dan seluruh uang itu dan uang milik orang lain pun nggak tahu kemana dibawa pergi dan tidak tahu kapan akan kembali atau dikembalikan. Ya, berapa tragisnya seperti yang mereka alami ini. Nah, beberapa peristiwa terjadi mengulang kembali kisah-kisah yang menyedihkan. Ketika harapan dibuat untuk bertumpu kepada salah satu anggota keluarga, ketika anggota keluarga itu memiliki jabatan, memiliki posisi, bahkan memiliki penghasilan yang mampu menghidupi seluruh keluarga untuk kurun waktu yang lama dan panjang mungkin ya, karena orang ini mungkin hebat secara finansial. Namun ketika orang tersebut tersangkut persoalan hukum dan harus menjalani kurungan badan untuk vonis yang lama, dan bahkan mungkin ya meninggal dunia saat menjalani tahanan. Nah, kisah seperti ini akan menghancurkan harapan dan cita-cita keluarga, dan mungkin juga akan membawa penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudaraku, bahkan kisah-kisah seperti ini ya terjadi juga ya terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun mereka bersama-sama melayani. Ternyata saat kematian, bahkan hingga kematian Yesus, murid-murid ini mereka menaruh harapan besar kepada Tuhan Yesus. Apa harapan yang mereka sampaikan? Agar mereka dapat diselamatkan dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka kecewa tentunya ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, dan sampai dia bangkit juga mereka masih kecewa karena harapan mereka selama ini bahwa Yesus diharapkan adalah menjadi raja yang melawan siapa? Penjajahan Romawi. Diharapkan bahwa Yesus menjadi pemerintah bagi bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Harapan mereka ini hanyalah sebuah harapan dunia yang akan pupus dan membawa kekecewaan di dalam kehidupan mereka maupun keselamatan yang sesungguhnya secara iman. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita coba membaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 19 ya, ayat yang ke-25, 26, 27. Jadi ada 3 ayat ya. Kitab Ayub pasal 19 ayat 25, 26 dan 27.
Sekali lagi, kitab Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Siapa yang bisa baca? Opung JJ Boru Silain bisa baca? Nggak bisa. Oh, di HP-nya ya. Nggak ada Alkitab di situ. Oke lah, Opung JJ Boru setengah orang aja lah ada Alkitab di depannya. Ayub pasal 19, Perjanjian Lama ya. Dibuka dulu mic-nya Tok ya. Ayat berapa, Tok? Ayat 25 sampai dengan 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hatiku sanubariku merana karena rindu, dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Oke, terima kasih Tok ya. Nah, ibu-ibu, saudaraku yang terkasih, ada satu penelitian ya. Penelitian ini mungkin sudah pernah disampaikan dan sudah pernah mungkin kita dengar ya. Katanya manusia itu bisa hidup antara 3 sampai 5 menit tanpa udara. Ya. Manusia bisa hidup antara 3 sampai 5 menit tanpa udara. Jadi kalau disekap di dalam satu ruangan 3 sampai 5 menit masih bisa ya mereka hidup. Kemudian kalau mereka di dalam perjalanan satu tempat yang tidak ada air, mereka masih bisa ya 10 hari tanpa air. 10 hari tanpa air. Ya, kemudian kita tahu bahwa ada juga orang yang bisa tidak makan selama 40 hari. Itu buktinya sudah ada ya Tuhan Yesus ya. Nah, artinya tidak ada manusia yang bisa hidup ya, atau tidak ada manusia yang sanggup hidup tanpa satu harapan. Entah itu harapan adanya udara, adanya air, atau makanan. Ini yang menjadi sesuatu hasil penelitian membuktikan bahwa manusia itu ya bisa hidup dengan kondisi yang seperti ini. Lalu pertanyaannya, di manakah orang bisa mendapatkan pengharapan? Kalau hal tadi adalah sesuatu harapan, di mana? Di manakah orang bisa mendapatkan pengharapan? Ya. Dan apakah bisa itu harapan itu ya ada bisa menolong kita ketika ada yang menolong? Ya. Kalau tidak ada yang menolong bagaimana gitu ya? Nah, kalau kita baca tadi kitab Ayub ini menggambarkan kisah Ayub yang sangat kaya raya. Ya, hartanya dirampok, anaknya mati, tubuhnya dilingkupi borok, ya. Bahkan istrinya seharusnya menghibur dirinya di dalam situasi yang seperti ini. Yang kita tahu, istrinya Ayub itu justru menekan untuk menguji Allah, ya. Yang lebih sedihnya, semua teman-temannya ya juga menekan karena dianggap ya, Ayub itu berdosa. Orang-orang yang ada dekatnya, saudaranya yang diharapkan untuk bisa menolong, justru mereka semua menghindar. Bisa kita bayangkan dalam situasi duka, harta kekayaannya dirampok, anaknya mati, badannya penuh dengan borok, ya. Saudaranya harus menolong, tapi justru menghindar teman-temannya lagi ya, justru menjauh dari mereka. Padahal di dalam kehidupan orang Israel di dalam Perjanjian Lama
dikatakan bahwa jika seseorang orang Israel yang bangkrut dan jatuh miskin dan kemudian menjadi budak, menjual harta hak, maka keluargalah yang paling wajib untuk menolong, menebus orang tersebut. Itu yang disebut sebagai penebus. Ini harus di dalam kehidupan atau ada di istiadatnya orang Israel ya. Ini harus. Tapi untuk peristiwa Ayub ini ya, justru mereka semua menghindar. Mereka semua pergi meninggalkan dia. Mungkin dalam keadaan seperti ini, zaman sekarang ini mungkin juga kita ya bisa mirip-mirip mengalami hal seperti ini, tapi tidak sama mungkin ya. Bentuk perasaan yang dirasakan oleh Ayub itu mungkin juga ada di antara kita mungkin yang mengalami seperti itu gitu ya. Ditimpa persoalan yang bertubi-tubi ya. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga, kena paku bekarat lagi gitu ya, ketimpa kaleng cat lagi kan. Waduh, bertubi-tubi sehingga mereka putus asa dan hidupnya mereka tanpa harapan. Nah, saudaraku, persoalan seperti ini bukan saja masalah jasmani, tetapi juga yang penting adalah masalah rohani, seperti yang dialami oleh Ayub ini. Dan kalau kita malam hari ini mau belajar dari pengalaman Ayub, ini persis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Dalam Perjanjian Lama kita mau belajar bagaimana Ayub menjalani penderitaan itu dan ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya yang seharusnya menolong dia, ya. Mereka semua menjauh. Bahkan Tuhan Yesus juga ketika dia disalibkan seharusnya Allah Bapa harus menolong dia. Tapi karena memang sudah seperti itu, prosesnya harus dilalui. Tuhan Yesus harus melewati penyaliban itu, ya, supaya genaplah apa yang sudah dinubuatkan tentang keselamatan itu. Nah, kita ada melihat beberapa hal dari pengalaman Ayub ini membuktikan bahwa yang pertama, sebenarnya kita ini adalah manusia yang tidak berdaya. Ya. Sebenarnya manusia yang tidak berdaya kita. Ya mungkin nasib kita lah kalau dalam situasi seperti ini ada yang menolong kita. Tapi kadangkala ketika ada persoalan, orang yang dekat dengan kita sendiri pun kadang-kadang akan meninggalkan kita. Tidak ada yang menolong, ya. Nah, pengharapan akan adanya seorang pembela ilahi dan surgawi yang makin menguat di dalam jiwa Ayub itu menjadi sempurna di dalam ungkapan tadi, ya, yang sudah dibacakan itu tadi. Ya. Dia tidak mengharapkan lagi saudara-saudaranya, tidak mengharapkan lagi istrinya, ya. Anak-anaknya sudah mati, hartanya sudah dirampok. Teman-temannya harus menolong, keluarganya harusnya, istrinya juga, tapi dia tidak lagi mengharap itu. Dia hanya berharap seorang pembela ilahi yang dari surga. Itulah yang menjadi ungkapan di dalam ayat tadi. Nah, Ayub yakin bahwa sekalipun semua kerabatnya di dunia ini mungkin tidak mengakui dia, ya, akan tetapi penebus ilahinya siap untuk mengakui dia dan memberikan kata penentuan yang menguntungkan dia dalam perkara ini. Saudaraku, ini adalah berita baik kalau kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Ada satu yang dapat diharapkan. Ada satu-satunya yang dapat diharapkan, yaitu Allah. Itulah yang diharapkan Ayub. Jika saudaranya, istrinya, temannya meninggalkan dia, dia yakin karena kuasa Allah tidak akan terbatas. Ya. Dia merasa bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas, makanya dia merasa ada seorang penebus yang akan menolong dia, penebus dari surga. Kalau dia tahu semua manusia tidak berdaya. Buktinya apa? Istrinya tidak berdaya menolong dia, alias tidak mau.
ya, saudaranya, teman-temannya tidak berdaya mereka menolong. Mungkin jijik kali melihat tubuhnya Ayub itu ya. Kita nggak tahu juga. Tapi pokoknya tidak berdaya. Nah, yang kedua, ya, Ayub melihat ini menjadi satu pelajaran buat kita. Tuhan adalah penebus yang dapat diandalkan. Ya, kalau kita punya hutang, siapa yang mau menolong atau menebus hutang kita? Mungkin kalau ada saudara kita yang kaya pun belum tentu dia mau menolong kita dalam kesulitan itu. Selain kata apa? Kasihan. Banyak berdoa ya. Ya, itu paling diucapkan. Tapi Tuhan adalah penebus yang dapat diandalkan menyelesaikannya. Kenapa dia bisa andalkan? Pertama, karena kuasanya memang tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, kalau kita baca di ayat 25 tadi, dikatakan gini, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini maksudnya mungkin tepat juga ini kepada yang dialami oleh Yesus. Kalau penebus manusia tidak dapat menolong kita, maka penebus yang hidup adalah Allah. Dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan kita, karena begitu besar kasihnya kepada kita. Yang lainnya, manusia cuma kasihan. Tapi dia begitu besar kasihnya kepada kita. Perkataan Ayub ini adalah inspirasi Roh Kudus tentang kedatangan Mesias. Ya, kenapa? Bahwa Yesus yang berkuasa mengalahkan kematiannya. Siapa yang mau berkorban untuk menggantikan keberadaan kita karena dosa? Siapa yang mau? Kecuali Yesus. Dan melalui kebangkitannya, itulah satu bukti kuasa yang tidak terbatas. Dia, artinya Yesus, berkuasa melawan dan mengalahkan kematian menjadi hidup kembali. Punya harapan lagi. Ada orang yang bisa mati bangkit lagi? Kalau orang yang tidak punya kuasa melawan kematian, tidak akan mungkin. Makanya kuasanya tidak terbatas. Ya, kuasanya tidak terbatas. Nah, musuh kita adalah kematian. Tapi Yesus bisa mengalahkan kematian dan dia bangkit. Gak hanya mati, tapi dia bangkit. Siapa yang bisa bangkit dari kematian? Nah, ini bukti kuasanya. Dia dapat diandalkan. Itu alasannya. Kalau orang yang bisa bangkit dari kematian, ya itu yang menjadi andalan kita. Kalau kita mati pun nanti, ya orang yang seperti itu, kuasa orang yang seperti itu yang tidak terbatas itu bisa membuat kita menjadi hidup kembali. Kenapa kita mengandalkan yang lain? Karena dia yang punya kuasa. Lalu kita lihat di ayat 26, ya. Dikatakan Ayub di situ, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Ya kan? Kita tahulah kondisinya. Dengan keadaan seperti itu, kulit tubuhnya sangat rusak. Bahkan mungkin katanya apa, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Kulitnya rusak, dagingnya nggak ada, tapi dia akan melihat Allah. Ayub tetap menganggap bahwa ia segera akan mati dengan tubuh yang tidak berguna karena dihancurkan oleh penyakit itu. Dia udah tahu secara daging dia akan mati ya karena penyakit itu. Namun kerinduannya sebelum untuk kembali dari dunia orang mati kepada kehidupan yang normal lagi, muncullah suatu harapan yang teguh di dalam diri Ayub. Ya. Ayub tetap menunjukkan ide tentang pembaharuan manusia secara keseluruhan sesudah kematian. Ini inspirasi juga. Buat dia, tubuhnya yang penuh dengan borok itu, dagingnya sudah habis dan tinggal kulit juga rusak. Tapi dia bilang apa tadi? Dia 26 itu. Ya. Tanpa daging
pun aku akan melihat Allah. Imannya itu, ya, imannya, itulah harapannya. Nah, Allah akan sungguh-sungguh memenuhi tugasnya sebagai penebus, melihat iman orang seperti ini. Bahkan Allah akan melepaskan Ayub dari cengkraman raja teror kematian. Karena itu Ayub akan bersaksi hal yang tidak akan pernah bisa dilakukannya jika ia dipencilkan ke dunia orang mati tentang intervensi Allah ini di dalam dunia nyata akan membenarkan dirinya. Karena dia hanya melihat kuasanya yang tidak terbatas itu. Ya, dia hanya mengandalkan itu. Yang kedua, kita melihat kenapa kita mengandalkan Yesus itu. Karena kasihnya tidak terbatas. Kalau kita baca perikop ini dari ayat 25 dan 27, ya, Allah sendiri yang bangkit berdiri membela dan memihak kepada Ayub. Sekalipun semua meninggalkan Ayub. Semua pura-pura mengasihi, tapi ternyata mereka semua meninggalkan Ayub. Nah, bahkan Yesus pun, semua pura-pura mengasihi Yesus, murid-muridnya. Tapi lihat ketika tentara Romawi datang, semua lari, kabur. Ketika ditanya, kau adalah muridnya? Bukan. Sampai berani menyangkal. Tapi kasih Yesus sampai kematiannya tidak pernah dia melepaskan kasihnya kepada murid-muridnya. Itulah bukti kasihnya Yesus kepada kita, sebagaimana dia juga kepada murid-muridnya. Nah, tapi ada dua hal yang tidak terpisahkan. Walaupun mati, ya, walaupun Yesus mati, tapi dia bangkit. Kalau Yesus mati tidak bangkit, bagaimana akhirnya? Sama aja seperti kematian manusia biasa. Kalau tidak mati dan tidak bangkit, ya sama juga. Tapi yang benar, dia telah mati karena dosa-dosa kita dan bangkit karena dia berkuasa mengalahkan kematian itu. Kalau kita kaitkan dengan keyakinan Ayub tadi, seolah-olah Ayub berkata seperti ini, oleh karena engkau yang mengizinkan aku menderita, ya, maka engkau pasti yang akan memulihkan aku. Makanya Yesus juga di kayu salib bilang begini, kalau bisa singkir kelacauan ini, tapi kehendak mulai yang jadi. Tapi dia yakin bahwa Allah Bapa akan memulihkan dia dari kematian itu untuk bangkit kembali. Dan yang terakhir, saudaraku, Tuhan adalah penebus yang dapat diharapkan. Kalau saudara kita orang kaya, saya bilang tadi, kita punya hutang, belum tentu dia mau menebus hutang kita. Tapi Tuhan Yesus adalah penebus dosa yang dapat diharapkan. Nah, kalau para rabi Yahudi menyebutkan Mesias itu sebagai penebus, kemudian Ayub dicaci maki, ya, di dalam perjalanan hidupnya dan dinyatakan bersalah oleh sahabat-sahabatnya sendiri, demikian juga Yesus di mata para rabi Yahudi. Maka ia mengharapkan seorang penebus dan pembalas atau pembela yang tidak lain kiranya kecuali Allah sendiri, atau mungkin seorang utusan surgawi yang akan membela Ayub dan memperdamaikan dengan Allah. Saudaraku, ya, harapan itu terjadi bukan di dalam hanya kehidupan yang akan datang. Harapan itu juga terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Nah, kalau kita belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus itu melahirkan kita dalam suatu pengharapan. Ya. Apapun yang kita alami, mungkin kita tidak punya pengharapan lagi. Murid-murid Yesus, ya, begitu Tuhan Yesus bangkit, mereka juga belum percaya.
bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Mereka masih kecewa. Kenapa ya guru mereka itu bisa mati? Dan mereka nggak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Beberapa muridnya mengatakan dia sudah bangkit dan kami sudah ketemu. Ingat perjalanan di Emmaus itu, ada 2 orang itu ya. Dia nggak tahu tuh kalau Yesus dalam perjalanan. Nah, tapi kalau sebagai orang percaya, ini melahirkan kita ke dalam satu pengharapan. Artinya tidak berhenti dalam kematian. Kita akan memandang kehidupan yang akan datang. Nah, di ayat 26 nanti bisa dilihat ya. Kalaupun sudah mati, kulit rusak, daging busuk, tinggal tulang saja, di balik kematian itu kita akan melihat Allah. Ini harapan yang akan datang. Dan inilah yang menjamin bagi kita bahwa kematian adalah pintu untuk melihat kerajaan surga dan berjumpa dengan Allah. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Makanya saya sampaikan kemarin, kita jangan lagi mengucapkan turut berduka cita. Ya, makanya rest in peace. Ya, beristirahatlah dalam damai. Karena apa? Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu justru adalah keuntungan untuk kita bisa berjumpa dengan Allah. Apakah masih ada orang yang pesimis dengan kehidupan, pengharapan untuk mengakhiri hidup ini dengan segera karena putus harapan? Saya kira itu adalah yang keliru. Ya, sekalipun habis lenyap kebahagiaan Ayub, akan tetapi menurut keyakinannya sendiri, ya, dan tinggal saja ajalnya karena badannya sudah hancur, maka Allah akan tampil hanya sebagai penebus sesudah Ayub meninggal. Seandainya pun Ayub dengan kondisi dia badannya hancur, kulitnya hancur, dia meninggal, tapi dia yakin hanya Allah lah yang menjadi pembela dia sesudah dia meninggal. Sebab Ayub tetap berharap bahwa ia sendiri pun akan menyaksikan pembalasan melihat Allah bertindak sebagai penebus. Saudaraku, pengharapan bukan hanya untuk masa depan tetapi juga masa kini. Ayat 27 dikatakan, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Jadi mata imannya Ayub itu melihat bagaimana Allah itu berpihak kepada dia. Nah, pengakuan secara iman oleh Ayub ini yang mengatakan bahwa Allah memihak. Kalau Allah memihak kepada kita, apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Kematian dan kebangkitan Kristus adalah jalan bagi kita yang melahirkan kembali kita kepada hidup yang penuh dengan berpengharapan. Aku tahu penebusku yang hidup. Amin. Kalau melihat hidup Ayub ini, mungkin yang bisa kita petik itu segala penderitaan atau persoalan atau pergumulan kita hadapi itu pasti akan kemenangan yang akan kita dapat. Mungkin kalau dipikir-pikir kehidupan Ayub itu terkadang kita bisa nggak kita seperti Denny gitu kan. Tapi setelah kita lihat awal sampai akhir dia tidak pernah berputus asa untuk terus berharap kepada Tuhan, ya akhirnya kemenangan kan yang dia dapat. Kalau kita mungkin seperti Ayub ini pasti akan naik turun kalau mendapat cobaan seperti Denny. Jadi harapan dari kehidupan Ayub ini yang kita petik yaitu jangan pernah putus asa, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan tunjukkan jalan dan akan kemenangan yang akan kita dapat. Ya harus ada memang konstan ya, konsisten seperti Ayub itu. Tapi mungkin sebenarnya Ayub itu pun sebenarnya kalau kita baca, kita simak, dia juga hampir putus asa memang karena melihat perbuatan tingkah laku istrinya, keluarganya, teman-temannya, hampir juga. Tapi mungkin puncaknya itu, ya udahlah, aku nggak ada lagi yang mau kuharapkan, siapa lagi?
sudahlah, penebusku hanya Tuhan. Itu mungkin yang kita mungkin nggak punya ya dari dia itu ya. Apakah dalam putus asa seperti itu tiba-tiba mungkin tak ada jengkelnya itu tiba-tiba membuat semangat dia untuk mencari Tuhan itu gitu ya. Dan juga menghibur kita, menghibur di samping dia menguatkan kita juga ada penghiburan di dalamnya. Selain penguatan ada penghiburan bahwa Tuhan melihat kok gitu. Tuhan melihat gitu. Iya, tidak akan membiarkan ya. Dia nggak akan, dia tahu semuanya kok. Satu helai rambut kita aja pun. Tidak akan lepas katanya kan. Nah, kalau nggak seizin Tuhan nggak akan jatuh. Iya. Itulah satu hal yang sangat menghibur. Jadi mengenai pengharapan itu, mengenai pengharapan ya kan. Iya tuh. Mengenai Ayub juga yang boleh dibilang dia inilah ya, berhasil lah dia melewati kehidupan yang sulit itu tanpa menghujat Allahnya gitu kan, tanpa menghujat Allah. Dia berhasil. Jadi mesti ada satu penerimaan di dalam diri kita, ya kan? Iya. Penerimaan itu akan terjadi apabila persoalan kita udah kita serahkan kepada Tuhan. Iya. Dan satu hal juga di dalam penyerahan itu kita juga harus menerima bila apa yang kita rindukan tidak terjadi gitu. Jadi dalam hal ini orang yang sudah berserah saja bisa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, apalagi tidak berserah. Lalu apa perbedaannya dengan yang berserah dengan yang tidak berserah, yang menaruh harapan dengan tidak menaruh harapan? Kalau sesuatu tidak dapat sesuai dengan harapan kita nggak kecewa lagi, karena kita yakin bahwa Tuhan lebih tahu kok apa yang terbaik bagi kita. Itu aja kuncinya yang saya dapatkan di dalam kehidupan berpengharapan toh, bahwa tidak semua yang kita harapkan itu bisa menjadi milik kita. Kalaupun tidak bisa menjadi milik kita nggak kecewa lagi gitu, karena kita udah serahkan kepada Tuhan gitu. Bahwa apa yang kita harapkan itu biarlah itu seturut dengan kehendak Dia gitu ya. Iya. Memang ada kecenderungan memang kita kadang-kadang memaksakan Tuhan Iya. ya di dalam berharap itu supaya apa yang terjadi itu seturut dengan keinginan kita, Iya. dengan kehendak kita gitu ya. Padahal sebenarnya it's very different between need and wants gitu ya. Iya. Jadi makanya apa yang menjadi keinginan kita itu belum tentu menjadi keinginan Allah. Tapi saya yakin ketika itu menjadi sesuatu kebutuhan kita, pasti dengan belas kasihan Tuhan, Dia akan mempertimbangkan itu menjadi sesuatu yang harus dikabulkan seturut dengan kehendak-Nya. Ya, jadi makanya kalau kita meminta benar-benar itu menjadi kebutuhan kita. Nah, di sini kan ada sesuatu keyakinan bahwa dia berharap bahwa Allah itu atau Tuhan Yesus itu akan melakukan sesuatu, biarlah terjadi seturut kehendak-Nya gitu ya. Biarlah, kita memang berharap gitu ya. Tapi kalau engkau tidak mau, ya aku nggak bisa paksakan lah kira-kira gitu. Biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Itu yang dikatakan tadi berserah itu ya. Iya, Tuhan mampu tapi belum tentu Dia mau. Iya. Iya. Seperti yang si Daniel bilang itu, Allah kami sanggup kok membebaskan kami dari ini katanya dari Pembakaran itu. Pembakaran itu ya. Tetapi sekalipun hal itu tidak terjadi, itu hal itu tidak membuat kami tidak berubah percaya kepadanya. Iya. Apa namanya, pertolongan dari surga itu betul-betul terjadi kan gitu ya. Iya. Jadi di dalam keheningan kita,
firman Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan di dalam keheningan kita gitu. Kalau kita maulah hening aja gitu, mempunyai waktu dengan Tuhan, firman itu berbicara memberikan kekuatan. Iya. Memang ketika persoalan itu terjadi, bukan berarti langsung kita sadar, oh ini gitu. Pasti ada pergolakan di dalam hidup, ada pergolakan di dalam hati. Mungkin ada kecemasan, ada marah, ada pemberontakan gitu kan di dalam hidup. Tetapi ada proses-proses yang kita lalui, karena kalau kita terus memberontak, kita terus khawatir, itu akan merusak kesehatan kita, merusak pikiran kita, merusak relasi kita, ya kan? Mau nggak terus relasi kita buruk gitu kan? Kan kita nggak mau, itu hanya menyakiti diri kita dan orang lain. Akhirnya proses itulah yang membentuk kita bahwa ada kok yang sanggup untuk menolong kita keluar dari situasi itu. Pertama, oke deh, apa yang kita inginkan belum terjadi, tetapi paling enggak diri kita ini dibereskan dulu sama Tuhan supaya tidak khawatir, tidak sulit, tidak apa gitu. Yang lain-lainnya itu nanti biarlah Tuhan yang menolong. Saya gitu, Tok. Makasih. Betul.